Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan, yang kedua himpunan bagian, yang ketiga himpunan kuasa, dan yang keempat kesamaan dua himpunan. Baik, langsung saja kita bahas kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan? Kalian simak ilustrasi berikut. Yang di situ ada sebuah piring berisikan buah. Sebutkan nama-nama buah pada gambar di samping. Ada apa saja? Ada buah apel, mangga, pisang. Ada berapa jenis buah yang ada di piring tersebut? Ada 3 jenis buah. Kemudian, misalkan G adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Maka kita daftar dulu anggota dari himpunan G siapa saja. Anggota himpunan G adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Berapakah banyaknya anggota himpunan G? Banyak anggota himpunan G ada 5. Nah, banyak anggota himpunan G berarti siapa saja? Ini anggota himpunan G adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kan ada 5 anggota. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Nah, jadi bilangan 3 dan 5 menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, 3 yang ini itu tadi yang menunjukkan banyaknya buah yang ada di piring. Ada 3 jenis buah. Sedangkan 5 yang ini menunjukkan banyak anggota himpunan G. Jadi, apa yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Jadi kalau ada notasi seperti ini artinya adalah kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota dari suatu himpunan. Perlu kalian ketahui bahwa ada yang namanya himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Nah, himpunan hingga itu adalah himpunan yang memiliki anggota terbatas. Contohnya ini, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tidak terbatas. Contohnya himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, dan seterusnya. Banyak sekali anggotanya tidak terbatas. Nah, kardinalitas himpunan ini hanya untuk himpunan yang hingga. Contoh soal, tentukanlah kardinalitas himpunan berikut. Nomor 1, himpunan A anggotanya 2, 4, 6, sampai dengan 20. Banyaknya anggota A adalah 10. Nah, himpunan A ini merupakan himpunan bilangan genap sampai dengan 20. Jadi anggota himpunan A ini apabila kita tuliskan secara lengkap, anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 20,
12, 14, 16, 18, 20. Nah, kita hitung anggotanya. Ada berapa? Dari 2 sampai dengan 20 ada 10. Jadi, banyaknya anggota himpunan A adalah 10. Apabila dinotasikan dengan NA sama dengan 10. Kemudian yang nomor 2, P adalah himpunan X, sedemikian sehingga X kurang dari 20 dan X anggota bilangan prima atau X elemen prima. Maka kita tuliskan dulu anggota himpunan P dengan mendaftar anggotanya. Anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Dinotasikan dengan N. Ini NP harusnya, bukan NA. Karena nama himpunannya adalah P. Jadi banyaknya anggota himpunan P dinotasikan dengan NP. Berapa? 8. Selanjutnya, latihan soal. Kalian kerjakan di buku tulis. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu himpunan bagian. Nah, di situ ada sekelompok siswa kelas 7A. Ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Apakah siswa laki-laki merupakan bagian dari kelas 7A? Jawabannya adalah ya. Karena di dalam kelas 7A itu ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Maka siswa laki-laki merupakan bagian dari kelas 7A. Kemudian, apakah siswa perempuan merupakan bagian dari kelas 7A? Ya. Jika semua anak kelas 7A adalah himpunan semesta, kita simbolkan dengan S, dan semua anak laki-laki sebagai himpunan L, maka L merupakan himpunan bagian dari S. Notasinya seperti ini. Nah, jadi kalau ada notasi seperti ini, artinya himpunan L merupakan himpunan bagian dari S. Selanjutnya, jika semua anak kelas 7A adalah himpunan semesta dan semua anak perempuan sebagai himpunan P, maka P merupakan himpunan bagian dari S. Notasinya seperti ini. P merupakan himpunan bagian dari S. Nah, apakah Pak Guru termasuk siswa kelas 7A? Nah, ini ada Pak Guru di sini. Apakah Pak Guru termasuk siswa kelas 7A? Tentunya bukan ya. Jika Pak Guru adalah anggota himpunan G, maka himpunan G bukan merupakan anggota himpunan S. Maka dinotasikan seperti ini. Nah, artinya himpunan G bukan bagian dari himpunan S. Karena Pak Guru bukan
siswa kelas 7A. Setelah jam pelajaran selesai, maka siswa keluar istirahat ya. Apakah masih ada siswa di dalam kelas? Tentunya kelas menjadi kosong. Maka himpunan kosong disebut himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini juga merupakan bagian dari semesta atau bagian dari S. Notasinya seperti ini. Himpunan kosong merupakan bagian atau himpunan bagian dari S. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada diagram Venn. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S? Kalian lihat di situ. Kalian lihat di sini kurva himpunan A berada di dalam himpunan semesta atau berada di dalam persegi panjang. Nah, jadi A merupakan himpunan bagian dari S. Atau dapat kita tuliskan anggota himpunan A-nya, yaitu 2, 3, 5, 7 merupakan himpunan bagian dari S. Kemudian, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Kita lihat himpunan B-nya, berarti anggotanya yang berada di dalam kurva B. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Apakah anggota himpunan B ini ada di dalam himpunan A? Tentunya tidak ya. Maka himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari A. Mengapa? Karena semua anggota himpunan B tidak merupakan anggota himpunan A. Jadi, himpunan B bukan himpunan bagian dari A. Nah, kemudian kalian buka LKS-nya halaman 42, kalian kerjakan soal yang nomor 1. Setelah itu, kalian buka halaman 43, LKS halaman 43, kegiatan siswa yang nomor 1, kalian kerjakan juga. Kita lanjutkan materi himpunan kuasa. Perhatikan ilustrasi berikut. Aturan pada SMP Spenda Jaya adalah bahwa setiap siswa paling banyak mengikuti 3 kegiatan ekstrakurikuler, dan salah satunya ekstrakurikuler pramuka yang wajib diikuti. Fatur masih mempertimbangkan mengikuti 2 pilihan ekstrakurikuler lainnya, yaitu panahan atau renang. Pilihan pertama, mengikuti panahan. Pilihan kedua, mengikuti renang. Pilihan ketiga, mengikuti panahan dan renang. Pilihan keempat, tidak mengikuti panahan dan renang. Jika A adalah himpunan ekstrakurikuler pilihan, nah tadi kan pilihannya ada 2, yaitu panahan dan renang. Pilihan pertama kita misalkan dengan himpunan P, yaitu panahan. Kemudian pilihan kedua
kita misalkan dengan himpunan R yaitu renang. Kemudian pilihan ketiga kita misalkan dengan himpunan Q yaitu panahan dan renang, milih 2. Kemudian yang keempat, pilihan yang keempat kita misalkan dengan T yaitu tidak mengikuti panahan dan renang. Maka dapat dinyatakan bahwa himpunan P bagian dari himpunan A, himpunan R bagian dari himpunan A, himpunan Q bagian dari himpunan A, dan himpunan T juga merupakan bagian dari himpunan A. Jika diurutkan, maka anggota himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya panahan, kemudian himpunan yang anggotanya renang, dan himpunan yang anggotanya panahan dan renang. Nah, himpunan-himpunan tersebut yang berwarna biru itu merupakan himpunan kuasa dari himpunan A. Kesimpulannya, himpunan kuasa dari himpunan A adalah semua himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Tidak selalu PA ini ya. Jika himpunan kuasa dari himpunan PB, maka dilambangkan dengan PB. Begitu ya. Kemudian, banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Cara menentukan banyaknya himpunan bagian. Kalian perhatikan tabelnya. Nah, silakan kalian lengkapi tabel tersebut ya. Untuk menentukan banyak himpunan bagian, kita dapat menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal yang seperti apa? Segitiga Pascal kita awali dengan bilangan 1, kemudian diakhiri dengan bilangan 1. Kita tuliskan dulu ini 1, kemudian 1 di belakang juga 1. Setelah itu kita awali dengan bilangan 1, di belakangnya juga kita tuliskan 1, lalu kita jumlahkan bilangan yang atasnya, kemudian 1 tambah 1, 2 diletakkan di bawahnya. Kemudian susunan yang selanjutnya kita awali dan akhiri dengan bilangan 1, lalu kita jumlahkan 1 ditambah 2, hasilnya 3, kita letakkan di bawahnya di tengah-tengah. Kemudian yang ini juga sama, 2 ditambah 1, hasilnya 3, kita letakkan di bawahnya. Susunan yang berikutnya kita awali dengan bilangan 1 dan diakhiri dengan bilangan 1. Lalu tengah-tengahnya ini 1 ditambah 3, hasilnya 4. Kemudian 6. 6 dari mana? 3 ditambah 3. Lalu selanjutnya 4. 4-nya ini dari mana? 3 ditambah 1. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari himpunan kosong sama dengan 1. Kemudian, yang ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A atau himpunan yang anggotanya 1. Jadi banyak himpunan bagiannya ada 2. Dari mana? 1,
ditambah 1. Kemudian untuk bagian yang ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya ada 2, yaitu A, B. Banyak himpunan bagiannya ada 4. Kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 1. Selanjutnya, bagian yang ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A, B, C, atau yang himpunan yang banyak anggotanya 3. Himpunan bagiannya ada 8. Selanjutnya, yang ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 4, yaitu anggotanya A, B, C, D. Maka kita jumlahkan banyak himpunan bagiannya ada berapa? Ada 16. Misalkan di sini anggota himpunan P ada 4. Anggotanya A, B, C, dan D. Berarti kita menggunakan yang ini. Kita lihat bagian yang ini pada segitiga Pascal. Nah, 4 menunjukkan banyak himpunan bagian P dengan anggota 1. Banyaknya himpunan bagian P dengan anggota 1 itu jumlahnya ada 4. Siapa saja? Bisa kita tuliskan di sini anggotanya, yaitu himpunan yang anggotanya A, kemudian himpunan yang anggotanya B. Banyaknya himpunan bagian P dengan anggota 1 itu totalnya ada 4 ini. Siapa saja? Yaitu himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya C, dan himpunan yang anggotanya D. Kan hanya mempunyai 1 anggota. Kemudian 6 ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian P dengan anggota 2. Siapa saja anggotanya? Himpunan yang anggotanya A, B. Himpunan yang anggotanya A, C. Kemudian himpunan yang anggotanya A, D. Kemudian himpunan yang anggotanya B, C. Lalu himpunan yang anggotanya B, D. Dan himpunan yang anggotanya C, D. Nah, ini ada 6 himpunan bagian yang masing-masing himpunan anggotanya ada 2. Selanjutnya, 4 itu menunjukkan banyaknya himpunan bagian P dengan anggota 3. Ada 4. Siapa saja himpunan bagian P yang anggotanya 3? Yang pertama, himpunan yang anggotanya A, B, C. Kemudian yang kedua, himpunan yang anggotanya A, B, D. Lalu yang ketiga, himpunan yang anggotanya B, C, D. Dan satu lagi, himpunan yang anggotanya A, C, D.
banyak himpunan bagian P yang anggotanya 3 ada 4. Selanjutnya, 1 ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian P dengan anggota 4. Nah, siapa anggotanya? Himpunan bagiannya? Himpunan bagiannya adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D. Kan ada 4. Nah, hanya ada satu himpunan bagian P yang anggotanya 4. Nah, ini himpunan-himpunan bagian dari P. Contoh soal, jika A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A dan tuliskan anggotanya. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Yang A, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Karena anggota himpunan A itu ada 4, maka kita buat segitiga Pascalnya sampai sini saja, sampai 4. Nah, karena yang ditanyakan himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota, maka kita urutkan dari yang pertama, dari yang memiliki himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. Nah, jawabannya adalah ini, 6. Siapa saja himpunannya? Himpunan bagiannya adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, himpunan yang anggotanya 1, 5, himpunan yang anggotanya 1, 7, himpunan yang anggotanya 3, 5, himpunan yang anggotanya 3, 7, dan himpunan yang anggotanya 5, 7. Nah, totalnya ada 6 himpunan bagian dari A. Selanjutnya, himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, maka kita urutkan tadi ditambah 1 lagi. Jawabannya adalah 4. Anggotanya, himpunan bagiannya adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, himpunan yang anggotanya 1, 3, 7, himpunan yang anggotanya 1, 5, 7, dan himpunan yang anggotanya 3, 5, 7. Total himpunan bagiannya ada 4. Sekarang, kalian buka buku LKS-nya halaman 42. Kerjakan yang nomor 2, 3, dan 4 di buku tulis kalian. Setelah selesai, kalian lanjutkan dengan mengerjakan yang ada di LKS halaman 43. Nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesamaan 2 himpunan. Di sini diketahui ada himpunan A yang anggotanya T, U, P, A, I. Dan anggota himpunan B, yaitu B, P, maksud saya P, I, A, T, U. Kita lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Anggota himpunan A di situ ada T, himpunan B juga ada T, kemudian U sama, kemudian P,
himpunan A ada anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan P. Kemudian ini, nah ternyata anggota A sama dengan anggota B, maka A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, kita ingat kembali bahwa NA itu merupakan banyak anggota himpunan A, sedangkan NB berarti banyak anggota himpunan B. Maka himpunan A ekuivalen himpunan B. Dinotasikan dengan seperti ini. Contoh soal yang pertama, A merupakan himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga 1 kurang dari X dan X kurang dari 8. X merupakan anggota bilangan ganjil. Anggotanya adalah, kita daftar dulu anggota himpunan A. Bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 8. Berarti siapa saja anggotanya? Anggotanya yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian B merupakan himpunan yang anggotanya X sedemikian sehingga 2 kurang dari X dan X kurang dari 10. X-nya merupakan bilangan prima, maka anggotanya 3, 5, 7. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Kalian lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Apakah sama? Ternyata sama. Kalau sama berarti A sama dengan B. Selanjutnya, contoh yang nomor 2, ada dua himpunan. Himpunan A merupakan himpunan huruf vokal. Kemudian himpunan B yang anggotanya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X-nya merupakan bilangan ganjil. Kita daftar dulu anggotanya. Anggota himpunan A huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Kemudian anggota himpunan B kita daftar. Siapa saja anggotanya? Bilangan ganjil kurang dari 10 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kalian lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Apakah ada yang sama? Ternyata tidak ada yang sama, tidak sama. Maka A tidak sama dengan B. Kemudian kalian perhatikan banyaknya anggota himpunan A ada 5, sedangkan banyaknya anggota himpunan B juga ada 5. Karena NA sama dengan NB atau banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, maka A ekuivalen B. Dinotasikan dengan seperti ini simbolnya. Nah, demikianlah tadi penjelasan terkait dengan sifat-sifat himpunan. Semoga kalian paham dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.